Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya membahas tentang wakaf. Wakaf lagi. Penting dulu, ini ibadah juga dulu. Dulur, ini ada beberapa kasus dulu. Bagaimana prosedur pemecahan sertifikat hak milik? Berarti pemecahan tanah hak milik, kebetulan ini hak milik dulu, yang sebagian diwakafkan, ya, sebagian diwakafkan. Prosedurnya bagaimana? Ini ada pertanyaan seperti itu, ya. Pertanyaannya kan betulnya kan mudah dijawab dulu ya. Kalau seperti itu kan paling tidak kan harusnya kan harus ada pelepasan hak dulu seperti itu ya. Jadi harus ada pelepasan hak dari sertifikat induk tadi. Jadi untuk displit untuk sertifikat induk yang sudah ada tadi, katakanlah 1000 meter ya, kita split ya, yang sebagian untuk wakaf, untuk ikrar wakaf, sebagian lagi untuk SHM yang masih berstatus SHM, kan seperti itu. Karena tanah yang diwakafkan sebagian itu harus dilakukan pelepasan dulu ya, hak oleh pemiliknya, dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi setelah pelepasan terus di sebagian untuk wakaf, sebagian memang hak milik, maka yang sudah diwakafkan tidak boleh dibatalkan. Karena apa? Karena pemecahan sertifikat tanah itu terlebih dahulu harus melakukan wakaf dulu. Jadi wakaf dulu, sebagian untuk wakaf, sebagian lagi untuk sertifikat hak milik tadi ya. Untuk prosedur sertifikat tanah serta pendaftaran tanah wakaf otomatis ke BPN dulu. BPN lebih tahu. Di situ nanti ada prosedur-prosedurnya. Lebih lanjut saya akan bahas setelah dulu like, komen, share, dan subscribe. Jadi untuk prosedurnya langsung saya sebutkan persyaratan. Prosedur itu biasanya alur ya. Ini persyaratan dulu. Persyaratan dari yang diperlukan adalah pemecahan sertifikat, pelepasan hak tadi, pemecahan sertifikat. Sebagaimana menurut informasi yang layanan pelayanan yang sudah saya terima, itu bahwa untuk mendaftarkan perubahan, yaitu pemecahan atau pemisahan bidang tanah kepada kantor pertanahan, maka persyaratan adalah formulir permohonan ya, yang sudah diisi, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, bermaterai cukup, biasa seperti balik nama, tanah negara kepada ini dan lain sebagainya, jual beli dan lain sebagainya, pemindahan hak dan lain sebagainya. Terus surat kuasa bila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon, KTP, KK, kuasa apabila dikuasakan, sertifikat asli, izin perubahan penggunaan tanah apabila terjadi perubahan penggunaan tanah. Terus juga melampirkan bukti SSP itu ya, seperti pada umumnya lah dulu, pajak itu, pajak ini pelepasannya berupa apa. Kalau pelepasan apa ya, untuk SSP
penjual, pembeli dan lain sebagainya itu loh dulu. Nah seperti itu. Terus tetangga tanah tangan, tetangga kanan kiri, terus foto kafling atau foto tanah tersebut, dan seperti itu. Ukurannya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kalau dari identitas atau luas letak yang penggunaan tanah, terus juga yang paling penting adalah alasan dari pemecahan pemisahan tersebut. Sebagian untuk tetap tanah hak milik atau dijual, sebagian untuk wakaf. Jadi untuk persyaratan pendaftaran tanah ya juga harus disebutkan juga dulu. Apa? Ya, yaitu tadi akte ikrar wakaf itu juga dilampirkan. Itu penting juga tuh. Juga sertifikat hak milik tanah sebagai bukti yang lain tadi ya, itu sangat penting. Jadi nanti dulur bisa menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional di mana objek daripada tanah wakaf atau tanah hak milik dulur yang akan dulur pecah. Jadi tanah induk dipecah menjadi tanah wakaf, sebagian 50% untuk tanah hak milik dijual, lainnya sebagian untuk tanah wakaf dengan persyaratan ada akte ikrar wakaf dengan luas sekian-sekian, sudah disebutkan di situ siapa pemohonnya, terus apa tujuan pemecahan, terus gambarnya, terus surat-suratnya, pemohonnya siapa, kakak apa, dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya kira singkatnya seperti itu. Jadi mudah sekali untuk pemecahan hak milik menjadi tanah wakaf, sebagian menjadi tanah wakaf. Mudah sekali, tinggal dulur datang aja ke Badan Pertanahan Nasional di mana dulur berada, tinggal kota berada. Kota tinggal dulur berada, gitu aja. Saya kira seperti itu. Oke dulur, semoga ini menambah juga wawasan, pengetahuan, walaupun ini singkat dan bermanfaat. Salam pojok hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dulu.